Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian pembahasan kitab Al-Usulus Sittah, 6 pedoman pokok di dalam akidah, pertemuan yang ketiga. Ya, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas Al-Aslu Tsani, pedoman yang kedua yang disampaikan oleh penulis Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berkata, Amrullahi bistima'i fiddin. Pedoman yang kedua di dalam agama kita adalah tentang perintah Allah untuk bersatu di dalam agama. Wa nahyi 'anit tafarruq fihi, dan larangan Allah untuk berpecah belah di dalam agama. Fabayyanallahu hadza bayanan syafian, dan Allah menjelaskan tentang pedoman di dalam agama ini, bahwa salah satu pedoman agama, prinsip yang penting di dalam agama adalah bersatu dan menjauhi perpecahan. Allah menjelaskan dengan penjelasan yang syafian, yang sangat mencukupi. Tafhamuhul awam, yang dipahami oleh orang-orang awam, orang-orang umum memahaminya karena banyaknya dan jelasnya penjelasan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Wa nahana an nakuna kalladzina tafarraqu, dan Allah melarang kita menjadi seperti orang-orang yang tafarraqu, terpecah belah, wakhtalafu, dan berbeda-beda pendapat, qablana, seperti orang-orang sebelum kita, orang Yahudi, orang Nasara. Allah melarang kita seperti itu. Fahalaku, sehingga menyebabkan mereka binasa, menyebabkan mereka hancur karena tidak bersatu, karena mereka berpecah belah, saling berselisih. Wa dzakara annahu amarul muslimin bistima'i fiddin, dan Allah menyebutkan bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang muslim, orang-orang yang memeluk agama Islam untuk bersatu dalam agama. Wa nahahum, dan melarang mereka anit tafarruq, untuk berpecah belah di dalamnya. Wa yaziduhu wudhuhan, dan semakin jelas penjelasannya dan pemahamannya, ma waradat bihi sunnah, apa-apa yang datang penjelasannya di dalam sunnah Nabi. Ya, di dalam hadis, di dalam sunnah Nabi, semakin jelas menambah penjelasan Allah dalam Al-Quran. Minal ajabil ujab, yang sangat menakjubkan banyaknya dan juga jelasnya penjelasan tentang wajibnya kita bersatu dalam agama dan haramnya kita berpecah belah di dalam agama ini. Fidzalika tsumma sharal amru ila, kemudian kondisi kenyataannya ya terbalik, kenyataannya itu berbeda sekali dengan apa yang Allah perintahkan. Kondisi umat Islam saat ini terpecah belah, mereka saling berselisih, ya, kondisi kenyataannya. Illa annal iftiraq fi usuliddin wa furu'ihi huwal ilm wal fiqh. Ya, sehingga kondisi saat ini bahwa perpecahan
di dalam pokok agama dan cabang-cabang agama itu dianggap sebagai ilmu dan dianggap sebagai fikih pemahaman. Ya, bahwa perpecahan agama itu memang sesuatu yang benar, sesuatu yang harus terjadi. Ya, ini kondisinya dan kenyataannya umat Islam terpecah belah menjadi banyak sekali kelompok-kelompok. Sara istima' fid din la yakuluhu illa zindiq au majnun, sehingga perkara bersatu dalam agama itu tidaklah dikatakan kecuali orang-orang yang zindiq, orang-orang yang sesat atau orang-orang yang gila. Ya, kondisi saat ini kebalik. Seharusnya persatuan dalam agama itu merupakan suatu pondasi yang harus dipegang, tapi malah kenyataannya pada zaman kita bahwa perpecahan itu dianggap suatu kebaikan. Ya, ini kesimpulan atau ini merupakan penjelasan dari pedoman yang kedua. Wajibnya kita bersatu dalam agama dan larangan kita berpecah belah, dan kondisi umat Islam pada saat ini yang sangat banyak perpecahan dan sangat banyak terjadi perselisihan, ya, yang tidak sesuai dengan pedoman yang Allah perintahkan untuk kita bersatu di dalam agama. Bersatu dalam agama dan larangan untuk kita berpecah belah. Ya, ini pembahasan kita yang pertama. Dalilnya apa? Di antara dalil yang menunjukkan kita wajib bersatu dalam agama adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya dan berpegang teguhlah dengan tali agama Allah dan jangan kalian berpecah belah. Ya, jelas sekali perintah Allah untuk i'tisam, berpegang teguh, bersatu, ya, di dalam agama habl, yaitu Islam, bersatu di dalam agama Allah, yaitu agama Islam secara keseluruhan bersama-sama, dan larangan kita untuk berpecah belah. Dan dalil-dalil yang lain sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Ya, tetapi kenyataannya yang terjadi berbeda dengan apa yang Allah perintahkan dan juga Rasulullah SAW tuntunkan di dalam hadisnya. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Auf ibn Malik, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, menjelaskan tentang kondisi umat Islam. Iftaraqat al-yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan. Rasulullah SAW mengatakan telah terpecah orang-orang Yahudi menjadi 71 kelompok. Fawahidun fil jannah, satu kelompok yang ada dalam surga, yang masuk surga satu. Sedangkan 70 kelompok masuk neraka. Wa sab'una finnar waftaraqat an-nasara ala thintaini wa sab'ina firqatan, sedangkan orang-orang Nasara telah terpecah menjadi 72 kelompok. Fa ihda wa sab'una finnar, 71 berada di neraka, wa wahidun fil jannah, satu yang ada di dalam surga, masuk surga. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, dan demi jiwa Nabi Muhammad yang berada di tangannya, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, la taftariqanna ummati, akan terpecah umatku, umat Islam, ala 73 firqatan, terpecah menjadi 73 kelompok, 73 golongan. Perhatikan, lebih banyak perpecahan umat ini daripada perpecahan Yahudi dan juga perpecahan yang ada di agama Nasara. Wahidun fil jannah, satu yang masuk surga. Wa thintani wa sab'una finnar, 72
mereka tempatnya di neraka. Qila ya Rasulullah, dikatakan ya Rasulullah, manhum, siapakah yang berada di surga? Qala al-jamaah, mereka adalah orang-orang yang berada di atas jamaah, berpegang teguh dengan tuntunan Rasulullah SAW dan sahabat bersatu di dalam agama. Ya, itulah kondisi yang berbeda dengan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan juga yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnah-sunnahnya. Kemudian perlu kita ketahui tentang macam-macam perbedaan. Ya, karena apa? Karena perbedaan itu pasti ada, pasti terjadi di kalangan umat Islam. Tetapi yang tidak boleh, yang terlarang adalah perpecahan. Ya, perbedaan itu pasti ada. Yang tidak boleh, yang dilarang adalah perpecahan. Maka kita perlu mengetahui perbedaan seperti apa yang boleh dan perbedaan seperti apa yang terlarang, yang tidak boleh. Baik, maka di dalam agama kita, di dalam Islam, perbedaan terbagi menjadi 3. Yang pertama dinamakan khilafu tawad, perbedaan yang bertolak belakang, perbedaan yang terjadi perpecahan. Ya, khilafu tawad adalah perbedaan antara 2 pendapat atau lebih. Pendapat pertama, salah satu pendapat itu sesuai dalil, ya, mencocoki dalil. Sedangkan pendapat yang kedua atau sisa pendapat yang lain itu bertentangan dengan dalil. Ya, ada 2 pendapat atau lebih, satu pendapat itu sesuai dengan dalil Al-Quran atau hadis, cocok. Tapi pendapat yang kedua atau yang ketiga itu bertentangan, tidak sesuai dengan dalil, sehingga terjadi perbedaan. Ya, maka perbedaan seperti inilah yang terlarang, yang tidak boleh kita untuk toleransi, tidak boleh kita untuk saling menghormati. Inilah yang dilarang, inilah yang dimaksud, yang tidak boleh kita membiarkannya. Ini yang harus dihindari, ini yang harus dihilangkan. Perbedaan di kalangan umat Islam yang harus dihilangkan adalah perbedaan yang tawad ini, perbedaan yang menentang dalil. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah khilafu afham, perbedaan pemahaman. Ya, perbedaan pemahaman itu apa? Perbedaan antara 2 pendapat atau lebih dalam memahami satu dalil yang sahih. Ya, dalam memahami satu dalil yang sahih. Atau sebelumnya kita berikan contoh, ya. Perbedaan yang terlarang tadi. Contohnya pendapat yang pertama di dalam tawassul, ya, dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang berpendapat bahwa berdoa itu harus langsung kepada Allah, kemudian memakai wasilah yang sesuai dengan dalil, wasilah, ya, perantara itu harus disesuaikan dengan dalil, perantara yang sesuai dengan syariat, seperti dengan nama dan sifat Allah, seperti dengan nama Allah, kemudian juga wasilah dengan amal soleh, wasilah dengan doa orang soleh yang masih hidup, itu ada dalilnya. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang lain, bahwa boleh berdoa dengan perantara orang yang sudah meninggal, para wali atau orang-orang soleh yang sudah mati, dijadikan wasilah di dalam berdoa. Dan ini pendapat yang kedua ini tidak ada dalilnya, bertentangan dengan dalil. Ya, maka tidak boleh terjadi perbedaan pendapat, tidak boleh saling menghormati. Ya, pendapat yang kedua itu harus bertaubat, harus kembali, dan tidak boleh dilanjutkan pendapatnya, harus kembali kepada pendapat yang benar, mengikuti pendapat yang pertama. Tidak boleh saling toleransi, tidak boleh saling menghormati di dalam hal tersebut, karena salah satu pendapatnya bertentangan dengan dalil.
Ya, atau contoh yang lain misalnya di dalam nikah mut'ah atau nikah kawin kontrak ya. Ada pendapat yang mengatakan boleh nikah kontrak itu, kawin kontrak itu. Pendapat yang lain tidak boleh. Ini kan bertentangan, perbedaan. Maka yang melarang, yang mengharamkan ada dalilnya. Hadis Rasulullah SAW melarang dan menghapus hukum yang lama yang membolehkan. Asalnya awalnya boleh, tapi sudah dihapus dengan hadis yang jelas, hadis yang sahih. Kemudian pendapat yang kedua membolehkan. Ya, maka tidak bisa diterima perbedaan tersebut. Ya, pendapat yang kedua yang membolehkan itu harus kembali kepada dalil. Tidak boleh dilanjutkan nikah mut'ahnya tadi. Dan tidak bisa dikatakan saling menghormati. Mari kita saling menghormati. Mari kita saling toleransi. Tidak bisa. Seperti itu karena terjadi penyelisihan dalil. Ya, baik, ini yang pertama. Dan ini yang terlarang. Kemudian yang kedua adalah dinamakan khilafu afham, perbedaan pemahaman. Ya, perbedaan di antara dua pendapat dalam memahami satu dalil yang sahih. Dalilnya benar, tapi pemahamannya yang berbeda. Terjadi perbedaan pemahaman. Dalilnya betul. Contohnya apa? Ya, misalnya dalam hadis Rasulullah SAW melarang seseorang sujud atau turun sujud itu seperti onta. Ya, dilarang sujud itu seperti onta. Dalilnya sahih, larangan turun sujud seperti menyerupai onta. Tetapi tertimbul atau terjadi perbedaan pendapat. Turunnya onta itu seperti apa? Apakah berarti kaki dulu atau tangan dulu? Ada pendapat yang pertama bahwa sujud itu dengan kaki dulu dan tidak boleh dengan tangan dulu karena apa? Kalau dengan tangan dulu itu berarti menyerupai onta. Pendapat yang kedua tidak, sebaliknya seharusnya sujud itu dengan tangan dulu, tidak boleh dengan kaki dulu. Kalau kaki dulu itu berarti menyerupai onta. Ya, ini perbedaan pemahaman saja, tapi dalilnya benar. Semuanya ingin mengikuti dalil, cuma perbedaan pendapat, perbedaan apa? Pemahaman saja. Maka seperti itu boleh saling menghormati, boleh saling toleransi. Iya, silahkan berpendapat A, silahkan berpendapat B, saling menghormati, saling berlapang dada. Walaupun juga harus saling menampakkan hujahnya, menampakkan dalilnya yang lebih benar, mana yang diikuti. Tapi jika ada orang lain berbeda pendapat, kita hormati, kita hargai, kita berlapang dada karena mereka punya dalil, hanya perbedaan pemahaman, khilafu afham. Kemudian yang ketiga adalah khilafu tanawu, perbedaan tanawu itu variasi. Ya, apa yang dimaksud khilafu tanawu? Perbedaan antara dua pendapat, masing-masing punya dalil yang sahih, masing-masing punya dalil yang benar. Contohnya di dalam doa istiftah ya, ada sebagian orang yang doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, itu ada dalilnya. Ada pendapat yang lain doa istiftah itu apa, wajah tu wajhiya ya, itu juga ada dalilnya. Ya, maka ini terjadi perbedaan, tetapi pendapat yang pertama yang Allahumma ba'id ba ini punya dalil yang benar, yang wajah tu wajhiya juga punya dalil. Ya, maka ini dinamakan khilafut tanawu. Dalilnya dua. Dalilnya masing-masing punya dalil. Si A pendapat pertama punya dalil A, pendapat B punya dalil B. Dan semua dalil A sahih, dalil B juga sahih. Maka boleh-boleh saja, silahkan mengamalkan A atau mengamalkan B, boleh. Saling menghormati, saling menghargai, saling berlapang dada. Ini tidak apa-apa. Ya, dan yang dilarang, yang dimaksud dalam Syekh penulis di dalam kitab ini adalah perbedaan yang pertama ini.
perbedaan yang menimbulkan perpecahan itu adalah perbedaan yang pertama. Perbedaan yang salah satu pendapat tidak punya dalil. Ini namanya berpecah karena menentang syariat, menentang dalil. Ya, sehingga tidak bisa saling toleransi, saling menghormati. Kemudian solusi menghadapi perbedaan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita jika terjadi perbedaan itu solusinya bagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 59. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ya, jika kalian berbeda pendapat di dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Perhatikan, jika terjadi perbedaan A atau B, ya pendapat A, pendapat B, maka kembalikan kepada dalil Al-Quran Allah, firman Allah, atau kepada Rasul hadis. Kembalikan. Ya, maka jika ada kecocokan dengan dalil, maka silahkan saling menghormati. Pendapat A punya dalil, pendapat B punya dalil, saling menghormati. Tapi jika terjadi perbedaan pendapat dan salah satu pendapat tidak ada dalil, ya, maka tidak bisa dihormati, tidak bisa saling toleransi. Ini yang harus dipahami. Ya, karena Allah mengatakan kembalikanlah kepada Allah. Jika terjadi perbedaan, kembalikanlah. Bukan langsung toleransi, bukan saling menghormati. Jika terjadi perbedaan pendapat, saling menghormatilah, saling toleransilah. Tidak seperti itu. Tapi kembalikan dulu ke dalam dalil. Kalau masing-masing punya dalil, silahkan saling menghormati. Tapi kalau salah satu tidak ada dalil, tidak bisa dihormati, tidak bisa dihargai, tidak bisa toleransi, harus kembali, dia harus rujuk kepada dalil. Ya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Inilah solusi dalam menghadapi perbedaan. Ya, ini pedoman yang kedua yang disampaikan oleh penulis kepada kita, bahwa di dalam Islam salah satu pedoman prinsip kita harus bersatu di dalam agama. Tidak boleh terjadi perpecahan. Perpecahan yang dimaksud adalah perpecahan yang perbedaan pendapat yang salah satu pendapat itu tidak mengikuti dalil. Inilah perpecahan yang dilarang, yang tidak boleh kita terjatuh di dalamnya. Harus kita hindari dan harus kita ingatkan, kita kembalikan orang-orang yang melakukan kesalahan seperti itu, harus diingatkan, dinasihati, tidak boleh didiamkan, dan juga tidak boleh saling menghormati atau saling menghargai dalam kondisi seperti itu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.